Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya GX manual tahun 2012. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya atau second. Yang pertama dari tampilan fisik luar. Jadi dari luar yang paling mudah kita mulai dari bagian depan. Jadi depan atau bagian belakang coba kita perhatikan, pastikan bahwa tongkrongan mobil itu lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini kita perhatikan adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari mobil, dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Terus habis itu kita perhatikan juga bagian-bagian yang lain, termasuk bagian kaca, terus habis itu ban, velg. Nah ini bannya juga masih tebal ya, masih di atas 70%, mungkin sekitar 80% masih ada. Terus bagian-bagian yang lain juga pada mobil juga kita perhatikan. Nah ini untuk ban belakang juga masih tebal, jadi masih sekitar 70% masih ada. Kita kelilingin mobil, lampu-lampu kita periksa, semua bagian-bagian yang ada di luar mobil kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Setelah kita periksa, kita pastikan bagian luar mobil secara keseluruhan oke. Berikutnya kita coba masuk ke dalam. Nah ini dia seharusnya kuncinya tergabung dengan remote, cuman karena modul dari remote yang bawaannya sudah rusak, jadi diganti sama remote yang aftermarket ya. Sekarang kita buka pintu, kita coba masuk, kita periksa ke bagian dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus habis itu juga pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus di bagian kolong masing-masing jok ya, bisa kita perhatikan juga, kita cek, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir ya, seperti itu. Oke, setelah kita cek, kita pastikan bagian kolong interior oke. Berikutnya kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, perhatikan secara keseluruhan interior, mulai dari dashboard. Nanti ini satu persatu juga kita akan lihat, jadi jangan di skip video ini. Terus habis itu plafon juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu joknya juga kita perhatikan. Nah ini joknya dia sudah dilapisin dengan di retrim ya, dengan semi kulit, dan kondisinya juga secara keseluruhan masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian interior oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa ya, karena ini APV mesinnya di bagian bawah, kita bawah jok bagian depan, kita periksa di bagian atas bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau dari packing-packingnya dia perbaikan tidak terlalu besar biayanya. Terus perhatikan juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant kondisi dan levelnya ya. Radiator coolant ada di depan, pastikan bahwa dia kondisinya juga masih oke, sama levelnya juga masih oke. Terus di bagian kolong-kolong juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat, terus habis atau kropos. Terus habis itu di bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu hanya di karet-karet atau ini ya, seal ya. Jadi itu pergantiannya juga tidak terlalu mahal. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil.
Nah, ini untuk colokan kunci ada di sini. Colokan kunci ada di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Bentar, alarmnya bunyi. Bentar kita matiin. Nah, oke, bentar. Coba kepencet tadi. Ya udah, coba sekarang kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi pertama di akinya sudah soak, atau dinamo starternya bermasalah jadi perlu diservis, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin menyala tidak lancar ya, seperti itu. Terus habis itu untuk getaran mesin kita bisa perhatikan dari pertama kita pegang setir bagaimana getaran mesin, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya yang bermasalah, atau bisa jadi mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Suzuki APV Arena ini kilometernya di 139.000. Terus habis itu juga di sini masih lengkap ya. Jadi buku servis juga masih ada, serta buku manual juga masih ada. Serta kalau nggak salah ada beberapa gantungan-gantungan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta apakah ada rekor-rekor servis sebelumnya. Pastikan itu sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke sini bagian mesin ya. Oke. Sekalian kita periksa juga di bagian depan ya. Jadi ini buat buka kap bagian depan. Kita lihat apa saja yang ada di bagian depan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada buat tombol fog lamp bagian depannya. Sama sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek juga masih dingin ya. Oke. Sekarang kita cek di bagian ini. Oh, di sini ada tempat buat buka pengisian tangki bensin. Oke. Terus nah di sini untuk membuka kap jok, di sini ada cantolan ya. Ini cantolannya sudah saya buka. Ada 2 cantolan. Sekarang kita coba angkat saja joknya. Oke. Nah, ini mesinnya. Suzuki APV Arena ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, bisa kita dengarkan ritme suaranya. Pastikan bahwa suaranya dia konstan beraturan, getaran mesinnya juga halus, serta halus, serta dia ini ya konstan ya suaranya. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan, seperti itu. Oke, bagian mesin sudah kita lihat. Nanti kita dari sebelah sana juga kita periksa ya bagian mesin yang di sisi satunya lagi ya. Oke. Nah, terus sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan juga masih oke. Ini sudah di red trim dengan bahan semi kulit. Nah, di bagian sini ada tombol buat spion ya. Dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Di sini buat ada lock unlock power window. Terus habis itu di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka jendelanya. Di mobil bekas kita juga perlu perhatikan sealer. Sealer ini adalah dia bahannya kayak semacam karet ya, jadi bisa dipencet kuku. Jadi sealer pada pinggir-pinggir pintu perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu ini cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita periksa, kita buka kap bagian depan. Nah, untuk buka kap bagian depan ini di sini nih, agak ke kiri sedikit, kita dorong ke atas. Nah, di bagian depan bisa kita perhatikan di kap juga ada sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap bagian depan kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian depan besi apron juga kita cek, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita cek, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sasis-sasis juga kita cek juga. Nah, di bagian sini ada
radiator ya. Jadi di sini kita bisa pengisian radiator coolant, ada ini apa? Tabung radiator cadangan, terus habis itu di sini ada dongkrak sama kunci roda, sama ada tuas buat dongkraknya, terus habis itu ada ini kotak sekring dan relay, serta pengisian buat minyak rem seperti itu. Oke, kita periksa juga jika ada sisa-sisa lumpur atau karat pada bagian depan mesin untuk memeriksa apakah mobil bekas banjir atau tidak. Oke, kap depan sudah kita periksa ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil MPV keluarga dengan kapasitas 8 penumpang, mobilnya ini multifungsi ya. Jadi bisa buat niaga juga, buat bawa keluarga yang jumlah anggotanya banyak. Terus perawatannya juga simple, mudah. Mobilnya juga tahan banting. Terus buat niaga pun juga oke. Jadi kalau jok kedua dan ketiganya itu dilipat atau dibuka, bisa dapat space untuk bawa barang yang cukup lumayan. Jadi buat bisnis oke, buat keluarga oke. Mungkin Suzuki APV Arena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang dan tengah. Oke, buka pintunya juga lebar. Sekarang saya masuk ke dalam. Nah, ini saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya, legroom cukup besar, lebih dari 1 jengkal. Ini keunggulan dari APV ya. Jadi banyak yang mencari APV karena luasnya. Terus habis itu juga untuk headroomnya sendiri masih cukup luas juga. Oke, sekarang kita mulai ke bagian baris ketiganya. Nah, di baris ketiga ini kita bisa duduk 3 penumpang ya. 3 penumpang, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik ada 2, serta yang 2 titiknya ada 1. Terus habis itu untuk jok bisa pelipatannya 40%, 60% dilipat ke depan. Terus habis itu di bagian sini tengah ada senderan tangan apabila duduk berdua saja di bagian belakang. Terus di sini ada kisi-kisi speaker, tidak ada tempat penyimpanan kiri dan kanan, tapi di sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan kiri dan kanan ya. Oke. Terus kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang ya, 3 penumpang dewasa. Terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk bagian tengah di sini juga ada senderan tangan apabila kita duduk berdua di bagian tengah. Terus seatbelt 3 titik ada 2, serta 2 titiknya ada 1. Terus habis itu di bagian sini ada handle tangan. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus AC sudah double blower dengan 3 pengaturan kecepatan ya. Seperti itu. Di sini ada cup holder, terus bisa jadi 2 cup holdernya nih. Terus di sini ada kantong penyimpanan. Sekarang kita ke bagian door trim. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Ini sudah di retrim. Terus habis itu sealer pada pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke ya. Sip, terus kita lanjut. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, nah terus untuk bannya sendiri ini juga masih oke, masih lumayan tebal ya ban. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang di sini ada semprotan air wiper. Terus di bagian sini kaca belakang belum ada defoggernya ya. Belum ada defogger. Wiper belakang sudah ada. Seperti itu. Nah, terus lampu kiri dan kanan dia sudah kristal reflektor ya. Ini tipenya tipe GX. Ada mata kucing, sensor parkir belum ada. Sekarang kita periksa di bagian belakang. Untuk pintu belakang ini juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer di pintu belakang kondisinya juga masih oke, serta bagian-bagian tulang dari pintu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk space bagasi masih lumayan besar walaupun jok baris ketiga tidak dilipat ya. Oke. Di sini ada putaran buat menurunkan ban cadangan yang ada di bawah. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian samping sini. Ban masih tebal. Terus kita periksa juga di sini
Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke ya. Kita lanjut sekarang ke bagian depan. Nah, ini bagian depan. Door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian depan jok, tampilan dashboard. Terus kita ke bagian sini dulu, kita periksa. Sebelum kita periksa dashboard, kita periksa juga. Nah, ini mesin. Ini bagian mesin, suaranya juga masih halus. Ini aki ada di sini. Nah, di sini ada buat pengisian ini apa namanya tuh, minyak power steering. Buat ngecek level oli di sini, oli mesin. Oke. Sekarang kita masuk, kita periksa saja apa yang ada di bagian dashboard. Oke, untuk setirnya dia masih bagus nih, kulit jeruknya masih bagus. Secara keseluruhan setir masih oke. Di sini cluster speedometer. Bagian sini ada buat pengaturan lampu besar kecil serta lampu sen serta lampu dim. Bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Terus di bagian sini ada dua kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Ada tombol lampu hazard. Terus audionya juga masih standar bawaan dari Suzuki-nya. Di sini bisa CD, MP3, radio FM, AM. Terus ke bawah lagi di sini ada pengaturan AC. Ada arah semburan angin AC, kecepatan AC, terus habis itu sama suhu AC. Terus kita ke bawah lagi ada tempat penyimpanan terbuka. Terus ada colokan rokok, bisa dipakai sebagai power outlet 12 volt. Terus di sini ada asbak, di sini ada tempat penyimpanan oh di sini tutup ini nih, nanti dipasang lagi nih, tutup buat ini tarikan tangki bensin. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus ini tuas transmisinya, dia 5 kecepatan plus mundur. Di sini ada handle rem tangan, terus habis itu di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga bisa kita periksa kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada kisi-kisi AC, sama di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus ada handle tangan di bagian sini sama di bagian depan sini, agar masuknya bisa lebih mudah ya, jadi megang di sini. Terus sun visor di bagian penumpang depan sudah ada cerminnya. Spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Nah, di sini ada lampu baca serta di bagian sini sun visor supir tidak ada cermin, tapi dia ada tempat buat naro ini ya, kertas atau kartu atau dokumen-dokumen kecil seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya GX manual tahun 2012. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga dan deskripsi mobil lengkap dicantumkan di keterangan video ini ya. Jadi jangan lupa diklik di bagian bawah. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita membeli kita test drive dulu mobil. Untuk memastikan yang pertama rasa berkendaranya masih oke atau tidak, terus kualitas mobilnya juga bisa kita rasakan bagaimana. Mulai dari performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, dan masih responsif atau tidak perpindahan giginya ya. Oke, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook ya. Stok kami juga banyak nih, hampir 40 unit, jadi sampai ke seberang sana. Jadi pilihan banyak. Terus lokasi kami ini ada di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POSH ya, pos di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama, menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama masuknya tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil.
Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus follow juga ya sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dikomentarin serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.